Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anakku, kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tetap selalu semangat belajar ya. Nah, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama. Semoga ilmu yang kalian dapatkan adalah ilmu yang bermanfaat dan barokah. Amin. Untuk materi kita hari ini adalah mengenai struktur teks deskripsi. Mari kita simak bersama-sama video bahan ajar struktur teks deskripsi berikut. Deskripsi. Nah, ini struktur teks deskripsi. Ada dua. Struktur itu apa sih? Struktur itu bagian-bagian dari sebuah teks. Kalau struktur teks deskripsi itu hanya ada dua. Yang pertama adalah deskripsi umum, berikutnya adalah deskripsi bagian. Kalau deskripsi umum itu apa saja yang dipaparkan, yaitu pernyataan umum, itu bisa letak, sejarah, pokoknya konsep secara umum objek yang dideskripsikan itu namanya deskripsi umum ya. Sedangkan deskripsi bagian itu berisi perincian, bagian-bagian. Kalau di dalam objek sebuah tempat wisata misalnya itu ada fasilitas ya, bagian-bagian itu ada juga biaya operasionalnya berapa, terus ada tempat-tempat di sana, mungkin ada tempat parkir, kemudian ada toilet, kantin, pujasera. Nah, itu masuk dalam deskripsi bagian. Lalu bagaimana mengaplikasikan struktur teks deskripsi di dalam soal? Kemarin saya berikan soal untuk menelaah struktur teks deskripsi berjudul Si Bagas Kelinciku. Berarti ini sudah jelas ya, kalau ini teks deskripsi orang sama dengan teks deskripsi orang ya ini. Nah, kelinciku bernama Bagas, kunamakan Bagas. Nah, ini secara umum, berarti nama kelinci itu adalah Bagas. Ini mengandung pernyataan umum ya. Dinamakan apa ini kira-kira? Struktur deskripsi apa ini? Struktur deskripsi umum. Kemarin ada yang menjawab macam-macam, ada yang menjawab struktur deskripsi orang, itu kan jenisnya ya. Sedangkan yang saya tanyakan adalah strukturnya, bukan jenisnya. Struktur deskripsi umum. Apa alasanmu? Alasannya adalah karena bagian tersebut mendeskripsikan pernyataan umum tentang kelinci, tentang nama atau identitas kelinci secara umum. Nah, bisa saja ciri fisiknya masuk di deskripsi umum. Berikutnya, paragraf yang kedua. Nah, perilaku Bagas, sifat, watak, terus bagaimana kebiasaannya, kalau dia melompat sampai sejauh 3 meter, kalau tidak dipedulikan, kakinya dientak-entakkan. Nah, ini masuk dalam struktur deskripsi bagian. Alasannya memaparkan perilaku Bagas si kelinci secara spesifik atau khusus. Ya, perilaku dan
kebiasaannya sehari-hari. Nah, jadi seperti itu cara mengerjakannya. Dilihat dulu pertanyaannya, dicermati dulu, terus baru mengisikan alasannya apa ya. Harus betul-betul dipahami maksud soal, maksud pertanyaannya. Jangan terburu-buru menjawab. Nah, seperti itu pembahasan dari saya. Jika kurang paham, silakan bertanya melalui WA group ya. Sekian pembahasan mengenai soal menelaah struktur. Oh ya, saya berikan lagi. Nah, ini tadi kan teks deskripsi tentang hewan ya. Kalau ini teks deskripsi tempat, contoh Pantai Serang. Nah, paragraf pertama kita lihat, kita baca sekilas. Pantai Serang merupakan pantai yang terletak di pesisir Samudra Hindia. Nah, ini terkait dengan letak, berarti masuk dalam bagian apa ini? Ini deskripsi umum. Deskripsi umum ya. Saya berikan tanda merah. Apa alasannya? Karena memaparkan letak Pantai Serang, kemudian kondisi geografisnya, ya. Lalu kegunaan Pantai Serang itu untuk apa ya? Untuk larung saji, untuk suroan ini. Itu masuk deskripsi umum. Lanjut ke paragraf kedua. Nah, kalau ada beberapa paragraf, kira-kira paragraf kedua dan ketiga itu struktur teks deskripsi apa? Nah, paragraf kedua, ada 3 pantai dalam kompleks kawasan wisata. Berarti ini bagian-bagian dari pantai Serang. Ini sudah masuk ke deskripsi bagian. Ya, karena sudah spesifik menyebutkan bagian-bagian pantai, itu masuk deskripsi bagian. Kemudian paragraf ketiga, bila perjalanan teruskan menyusuri jalan. Nah, ini jaraknya, kemudian ada hamparan pasir putih yang indah. Ini menunjukkan lokasi pemandangan di Pantai Serang tersebut. Ini juga masuk dalam deskripsi bagian. Ya. Jadi deskripsi umumnya ada di paragraf 1, paragraf kedua dan ketiga adalah deskripsi bagian. Nah, sekian pembahasan mengenai struktur teks deskripsi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.